code dulu. Oke. Jadi pada hari ini saya akan berikan gambaran juga supaya nanti perkuliahan kita arahnya kemana dan apa saja nanti yang harus diselesaikan oleh teman-teman ya. Oke. Lihat. Oke, untuk mata kuliah pengembangan sumber daya manusia dalam konteks kita di teknologi pendidikan, kita akan arahkan terhadap bagaimana memfasilitasi belajar dan to improve human performance sesuai dengan ontologi keilmuan bidang teknologi pendidikan. Jadi nama mata kuliahnya memang PSDM, tapi tidak seperti ini PSDM terapan ya, artinya tidak seperti mata kuliah PSDM yang dipelajari kalau Anda misalnya kuliah di program studi manajemen. Ya, tapi kita akan arahkan kepada konteks TP. Dalam hal ini adalah facilitating learning and improving human performance. Oleh karena itu, pada sesi ini akan kita bahas nanti bagaimana learning and development itu terjadi dalam suatu organisasi yang ini dilakukan oleh tim HRD, tim Human Resources Development atau tim departemen yang bergerak di dalam pengembangan sumber daya manusia, gitu kira-kira begitu ya. Nah, teman-teman sekalian, langkah yang terjadi dalam human resources development itu sebenarnya seperti dibahas dalam video kedua ya, kalau nggak salah di learning management system ini, ujung daripada human resources development itu adalah pengembangan organisasi. Jadi organisasi itu berkembang. Ya, dengan cara apa? Ada personal development yang harus dipikirkan oleh kita, harus kita desain bagaimana terjadi personal development. Yang kedua ada profesionalnya juga berkembang, ya. Kemudian untuk dapat mewujudkan dua ini, ya, harus ada administrasi kinerja memang yang terjadi, semacam manajemennya gitu. Dan ujung-ujungnya yang diharapkan terjadi adalah organization development. Nah, untuk melakukan langkah 1 sampai outcome-nya ini adalah yang keempat ini, teman-teman sekalian, maka mirip-mirip dengan langkah generik daripada instructional design, ya, itu ada analisis, design, develop, implement, evaluation, gitu ya, kan kira-kira ya. Itu generik banget. Jadi orang teknologi pendidikan itu pasti akan memahami bahwa pendekatan sistemik dan sistematis yang dilakukan oleh orang TP itu pasti mulai dari analisis, setelah itu kita desain, setelah itu kita develop, kita laksanakan, kemudian kita evaluasi. Contoh sederhana kan kemarin sudah saya sampaikan dalam kasus yang pertanyaannya Nadib kan gitu ya, masih ingat ya? Iya kan, pertanyaan Nadib. Tapi itu dalam konteks e-learning design. Tapi ini mirip-mirip juga ya. Nanti kita lihat teman-teman sekalian ya. Nah, coba kita bayangkan misalnya Akilah ya bekerja di satu kafe, bukan Kopi Nako ya. Kopi Nako kan gede tuh ya. Karyawannya lebih dari 20 ya. Nah, Kopi Niki lah gitu kira-kira begitu. Dan Cisa itu ya sebagai owner misal ya, sebagai owner atau sebagai HRD di situ. Artinya yang memikirkan agar gimana caranya kafe itu ya tetap berkembang. Ya, itu juga TP ya, Cisa ya. Jadi TP kan berpikir gitu ya. Jadi educational technology itu juga memikirkan bagaimana satu organisasi itu bisa bertahan. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan performa. Ya kan? Sejauh performa itu ditingkatkan melalui facilitate learning and improving performance tadi. Ya gitu ya. Nah, itulah wilayah garapan teknologi pendidikan. Sekali lagi saya bilang, teknologi pendidikan bidang garapan dan alias tempat kerja kalian nanti bukan hanya di sekolah, bukan hanya di kampus, bukan hanya
schooling saja, tapi non-schooling juga, termasuk di industri maksudnya ya, di corporate. Nah, ini kita bayangkan ini nanti kalian itu manajer di corporate, ya, dan manajernya kaitannya dengan HRD. Atau tim lah ya, tidak sebagai sendirian maksud saya. Oke. Nah, apa yang akan kita lakukan? Teman-teman sekalian ya, pada saatnya nanti. Nah, ini sorry, ini belum dihapus. Kita akan awali dengan ini. Jadi kebutuhan belajarnya apa? Berarti kita melakukan satu upaya di sini, teman-teman sekalian. Dan ini riset ya. Ini riset ya, teman-teman sekalian. Ini riset. Artinya ketika kita melakukan analisis, melakukan asesmen kebutuhan belajar ini adalah satu proses sistematik, sistemik, dan ilmiah. Berarti ini satu riset yang harus dilakukan. Jadi riset dulu. Ya, cuman riset ini dalam konteks kita namakan sebagai learning need assessment. Ya. Nah, berdasarkan learning need assessment inilah langkah selanjutnya oleh tim kita itu akan melakukan desain dan develop. Learning solution-nya apa? Ya kan gitu ya. Maka kalau ada learning solution-nya sudah terpenuhi, maka kita akan desain dan kita kembangkan learning solution tersebut. Nah, setelah itu evaluate the impact, ya, sorry, yang ketiga ini evaluate the impact itu tidak akan pernah terjadi evaluate the impact itu tidak akan pernah terjadi. Helikopter kedengeran ya? Sorry, ada suara. Ya, evaluating the impact tidak akan pernah terjadi kalau learning solution itu belum kita implementasikan, betul ya? Nah, artinya kalau kita kembalikan kepada framework yang ADDIE tadi, ya langkah tadi kan cuma 3, ya kan? Langkahnya cuma 3. Analysis learning needs atau learning need assessment, kemudian kita design and develop learning solution, kemudian evaluate the impact, itu kan sama saja. Learning need assessment itu kan berarti tahap analysis, ya kan? Setelah itu sudah ketahuan akar masalahnya kan begitu ya, maka kita carikan learning solution-nya, dan learning solution-nya bukan satu sebenarnya nanti, ya kan? Maka pada tahap itulah kita melakukan design and development. Jadi A, D, D. Ya. Setelah itu kita lakukan implementation, dilaksanakan sambil kita evaluate the impact. Ya kan, evaluate the impact seperti yang tadi dijelaskan. Jadi walaupun 3 tadi sebenarnya secara umum itu adalah 5 langkah yang yang diperas menjadi 3 langkah dalam konteks learning and development. Ya kan gitu ya, learning and development untuk satu pengembangan satu organisasi. Nah, kita lihat satu-satu dan nanti mulai minggu depan kita akan coba praktekkan ya teman-teman sekalian, bagaimana Anda akan memilih satu organisasi atau satu ya usaha kecil-kecilan. Kalau dulu apa saya bilang dulu apa ya, bakso heksagonal ya atau apa itu? Nah, gitu, kira-kira begitu. Nah, sekarang kita lihat coba ya teman-teman sekalian ya. Oke, kita lihat di sini teman-teman belum muncul ya. Oke, learning need assessment ya. Jadi kita melakukan satu proses yang sistematis nanti ya, dan ilmiah saya bilang ini kita tambahkan ya. Bisa bertanya, bisa membandingkan, bisa membuat keputusan terhadap apa yang telah dipelajari atau dirisetkan tadi, apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kinerja satu
organisasi. Nah, ini secara sederhana sih segini. Tapi yang dimaksud dengan learning need assessment sebenarnya itu adalah scientific activities sebenarnya. Jadi aktivitas yang ilmiah ya untuk memperoleh informasi tentang apa yang harusnya terjadi dengan apa yang senyatanya terjadi sehingga diperoleh satu kesenjangan dan kesenjangan itulah akan kita pecahkan dengan learning solution yang relevan. Nah, itulah gunanya yang maksud kita melakukan learning need assessment terdahulu gitu ya. Nah, di sini teman-teman sebenarnya kalau kita ngacu ke how now ini ya. Jadi di sini sebenarnya ada 5 hal yang kita lakukan. Pertama adalah kita akan menentukan sebenarnya bukan skills ya di sini ya. Kalau dalam konteks HRD itu KSA sebenarnya. Knowledge, apa namanya, skill, dan attitude. Jadi which KSA are needed to progress. Jadi apa saja keterampilan, sikap gitu ya, pengetahuan yang memang perlu diprogres, harus ditingkatkan. Ya kan gitu ya. Kemudian berdasarkan inilah kita what are the current skill. Jadi kalau ada di satu, nanti kita lihat ya. Setelah itu baru kita buat sebenarnya yang di dua ini, langkah dua ini bukan hanya current skills, tapi juga kita harus punya parameter yang ideal KSA-nya itu seperti apa. Jadi kondisi ideal pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh seorang employee kita itu apa. Nah, baru berdasarkan parameter itu, kita lihat current skill-nya seperti apa, atau current KSA-nya seperti apa. Nah, baru kita akan identifikasi kesenjangannya. Nah, setelah itu kita pertimbangkan, pilih, dan tentukan learning solution-nya seperti apa. Jadi, how can that gap be closed through learning. Jadi, di sini through learning ya, through learning. Nah, di sini yang kelima ini, implement training, course, and evaluate. Sebenarnya solusinya ini bukan hanya dalam konteks ketepian, teman-teman sekalian. Solusinya, bukan konteks ketepian, konteks kekinian, learning in development solution is not always training. Perlu dicatat ya. It is not always formal training. Ya, seperti yang kemarin di pertemuan awal kita bahas, ada 10, 20, 70 ya. Jadi solusinya bisa dengan cara formal learning, bisa dengan cara social learning di dalam on the job, kemudian bisa dengan cara experiential learning dengan berbagai bentuknya ya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, di sini teman-teman sekalian yang perlu kita garis bawahi adalah ini ya. Jadi implement learning solution di sini kita sebut, bukan implement training, course, and evaluate saja, tapi implement learning solution and evaluate. Itu kira-kira begitu teman-teman sekalian ya, perbedaannya dari yang sekarang ini kita lakukan. Coba kita perhatikan, misalnya ya, Anda seorang HRD di sebuah kafe besar, misalnya Kopi Kini Cafe, itu besar lah ya. Sasaran kafe kalian itu adalah netizen, kemudian memiliki lebih dari 15 karyawan, mulai dari level yang manajer, supervisor, mungkin ada kepala-kepala suku atau koordinator, kemudian ada staff. Makanan yang dijual ada 2 jenis, ada makanan dan ada minuman. Ya, makanan juga nanti macam-macam, beverage-nya juga bisa macam-macam. Kemudian penjualan selama ini sesuai target sih, tapi tapi misalnya ada tuntutan perubahan yang disebabkan oleh tren baru dalam gaya jajan, gaya nongkrong, kemudian ergonomi itu apa ya, tata
kenyamanan tata ruang tempat duduk dan lain sebagainya ya kan. Nah dari sini coba kita lakukan analisis ya. Analisis maksudnya which skill are needed to progress dari perusahaan tersebut ya kan. Maka ketika kita bicara which skill are need to progress ya kan, berarti dalam benak kita adalah skills itu bukan hanya skills yang dimaksud di sana, tapi knowledge, skills, and attitude. Pertanyaannya, knowledge, skill, and attitude untuk kelompok mana di kopi kini tadi? Ya kan, siapa tahu Dwi kan punya kopi kini itu nanti kafe ya, namanya kopi kini. Nah, bukan akibat kopi itu ya atau apa gitu kan kira-kira ya. Nah, maka pertanyaannya case KSA-nya untuk siapa? Kan kita ada berapa kategori employee kan? Ada yang manajer, ya kan? Ada yang supervisor, ya kan? Ada yang langsung staff aja lah gitu ya. Manager, staff, supervisor, staff. Nah, staff itu ada chef. Ada juru masak bener gak ya? Ada chef, ada barista, ada waitress, ya kan? Ada kemudian ada office boy, apalah yang bantu-bantu begitu. Ada juga juru parkir. Penting loh itu, juru parkir jangan-jangan dia garda terdepan itu ya, juru parkir itu kan gitu ya teman-teman sekalian. Nah, ini akan memiliki KSA yang berbeda satu sama lain. Ya kan? Nah, syukur-syukur kafenya Mariam tadi, Kopi Kini tadi sudah punya standar. Ya, sudah punya standar ya. Biasanya standar itu kalau di dalam satu corporate itu tertuang dalam indikator kinerja. Ya kan gitu ya. Jadi key performance indicators namanya. KPI ya. KPI. Jadi nanti berdasarkan KPI itu ya bisa saja KPI itu bisa berubah-ubah ya kalau nanti ada standarnya akan ditambahkan. Nah, maka misalnya perusahaan Mariam itu SEP itu punya KPI A ya. Kemudian barista itu punya KPI tersendiri ya. Kemudian para pelayan itu waitress dan kalau yang cowok disebutnya apa? Ya pelayan lah pokoknya Mah ya, bahasa kitanya ya. Pelayan itu KPI-nya apa? Dari berbagai aspek ya. Kemudian juru parkir juga ada KPI-nya. Ya kan? Kemudian juru bersih itu ada KPI-nya gitu ya. Nah, disitulah nanti teman-teman akan melakukan analisis dari KPI tersebut, kondisi idealnya sekarang ini sudah ditentukan kayak gini. Tapi senyatanya bagaimana? Ya kan? Berarti ada kesenjangan di situ. Nah, kesenjangan itulah nanti akan dilakukan learning solution. Coba kita bahas ya. Misalnya kemungkinan kesenjangan, kita tidak bicara KPI ideal aja dulu ya. Kemungkinan kesenjangan yang sering kalian alami ketika datang ke satu resto atau kafe katakanlah dari sisi apa ya yang paling depan itu namanya juru parkir. Coba sebutkan saja misalnya apa. Boleh ditulis di chat juga nggak apa-apa.
Misalnya kayak membantu untuk mengeluarkan motor Pak dengan baik gitu. Jadi dia kerja nggak cuman tinggal terima duit gitu Pak. Mm-mm. Oke, satu ya. Satu itu. Oke, yang kedua. Mereka mungkin nggak jaga optimal gitu Pak. Kadang di parkiran malah nggak ada, malah nongkrong. Tapi kalau giliran ada yang keluar, buru-buru ngedeketin gitu. Jadi nggak optimal jaga parkirnya. Oke, terus ada lagi? Ini baru juru parkir ya teman-teman ya. Kita ingin meningkatkan performa juru parkir loh ya. Ada lagi? Nggak ada tempat penitipan helm dan barang-barang berharga, Pak. Jadi kadang-kadang bisa hilang juga barang-barang kalau misalnya melanding. Oke, ada berapa tuh? Udah ada 3 ya. Ada lagi? Tiga dulu ya, 3 dulu ya. Dari yang pertama, itu kaitannya dengan knowledge, skills, atau attitude. Yang pertama tadi. Kalau yang Ingin pertama itu mungkin lebih ke attitude mungkin Pak, karena ya dia harus kerja, nggak tinggal terima duitnya aja gitu Pak. Oke. Yang kedua, itu terkait dengan knowledge, skill, atau attitude. Lupa saya. Yang kedua tadi apa ya? Yang kedua itu kan lebih ke ini sih Pak, penjagaan dari tempat parkir, pengawasan dia mungkin itu jatuhnya lebih ke keterampilan mungkin ya Pak. Maksudnya kan dia memang tugas wajibnya itu mengawasi parkiran yang ada di kafe tersebut gitu. Oke. Ya, yang ketiga, KSA atau bukan? Kalau misalnya penyediaannya kayaknya nggak termasuk ketiga-tiganya ya, Pak. Tapi kalau Oke. misalnya ngomongin apa ya, inisiatif mereka untuk nyimpenin helm-helmnya lebih ke attitude juga sih. Oke, jadi untuk yang ketiga tidak bisa kita selesaikan dengan learning and development, ya, selesai dengan fasilitas, ya. Tapi kalau dalam konteks human performance technology itu bisa jadi satu kesatuan solusi, ya kan? Jadi satu kesatuan solusi walaupun intervensinya memang non instructional intervention kan begitu ya. Dia kan hanya jain fasilitas itu, tempat nyaman dan lain sebagainya begitu ya. Nah, bayangkan teman-teman sekalian, katakanlah dua hal tadi itu sebenarnya di luar standar. Artinya tidak memenuhi standar performa yang harus terjadi pada diri satu atau dua orang penjaga parkir. Iya kan? Begitu ya teman-teman sekalian. Nah, untuk mengatasi dua itu, kita harus mendesain dan juga mendevelop learning solution-nya. Ya kan? Nah, itulah makanya nanti itu baru baru juru parkir loh teman-teman sekalian ya. Juru parkir. Nah, kalau melihat dua hal itu saja teman-teman sekalian, maka training itu bukan solusi, bukan learning solution kayaknya gitu ya. Iya kan gitu ya. Training itu bukan learning solution, tapi mungkin ada cara lain bagaimana meningkatkan attitude kayak gitu. Ya kan gitu ya teman-teman sekalian. Nah, mungkin bisa dicobakan oleh kalian gitu ya. Solusinya misalnya ditawarkan, misalnya solusinya kan kan Nadia jadi HRD tuh, ya kan? Bahaslah dengan staf-staf HRD. Ini ada permasalahan dua hal ini. Ya, dua hal itu kan sama tuh kaitannya dengan masalah attitude daripada satu eh, penjaga parkir. Katakanlah penjaga parkir itu bagian dari kafe ya mestinya ya, jangan sebagai satu yang terpisah. Walaupun yang terjadi kan
biasanya itu preman, kayak jatah preman kan gitu ya, bukan bagian dari apa istilahnya, bukan dari bagian dari kafe tersebut. Ini let's say misalnya ini bagian dari kafe. Kalau misalnya kita buat training apa? Ya kan? Nah, jadi orang-orangnya juga cuma 2 orang, kita adakan pelatihan, takes time, takes money juga kan gitu kan. Nah, jadi cost effectiveness-nya itu nggak terlalu apa ya, bisa kita kejar begitu. Nah, inilah teman-teman sekalian tantangan-tantangan bagaimana learning solution design itu harus kita pikirkan sebagai apa namanya educational technologies, kita ya sebagai teknolog pendidikan. Simple kan? Iya kan? Simple kan? Nah, berarti solutionnya bisa macam-macam teman-teman sekalian. Mungkin yang paling sederhana adalah HRD mengadakan meeting misalnya ya, itu learning solution juga, meeting dengan apa namanya para juru parkir tadi, kemudian CCTV-nya diliatin, kemudian kita bahas bersama-sama gimana dan lain sebagainya, itu jadi learning solution. Who knows? Ya kan? Tapi learning solution itu belum bisa impact-nya belum kita rasakan, gitu, baru bayangan kita kan? Baru akan kita laksanakan. Plan-nya itu seperti itu pun harus didesain oleh kita, teman-teman sekalian. Jadi misalnya tim HRD memutuskan untuk manggil juru parkir di hari tertentu untuk ketemu. Oke. Penting sekali teman-teman untuk mendesain ketika ketemu itu akan ngapain. Nah, beda kalau organisasi itu amatiran, kafe itu amatiran, ya, tidak menerapkan prinsip-prinsip yang kita sedang pelajari sekarang ini, kan bisa saja Nadia panggil tuh juru parkirnya ya, atau datang ke juru parkir, woi, itu ada ini, kamu nggak gini-gini, kan bisa gitu ya, ya kan, ya kan, bisa gitu kan. Nah, tapi itu bukan solusi juga sebenarnya. Nah, oleh karena itu, CISA harus desain nih. Iya kan? Ketika dia datang, bagaimana, siapa yang akan memimpin rapat, apa yang akan disampaikan, poin apa yang disampaikan, target-target capaian nanti akan seperti apa, sehingga mulai dari mana dan lain sebagainya, itulah desain. Ya, itulah desain. Kan kemarin saya bahas, desain itu adalah planning prior to action. Ya kan? Merencanakan sesuatu sebelum kita melakukan aksi. Itu namanya desain. Walaupun belum tertulis. Tapi kalau ini kan nggak mungkin nggak tertulis kan? Kalau ini kan sisa harus tertulis. Siapa berperan apa kan gitu ya. Nanti kan dalam rapat itu ada juru parkir, ada 5 orang katakanlah, atau secara keseluruhan kan termasuk security kan, tim keamanan begitu. Kan gitu katakanlah ada 5 orang. Kemudian yang hadir dalam pertemuan itu ada unsur manajer, ada unsur apa begitu, ya kan? Nah, itu harus didesain teman-teman sekalian, harus dirancang. Nah, apa yang harus terjadi begitu dan lain sebagainya. Walaupun kita sudah punya ancer-ancer bahwa tujuan akhirnya adalah awareness. Terjadi kesadaran bahwa parkir yang rapi, baik, terus apalagi sopan, ramah, itu akan memberikan impact terhadap kenyamanan pelanggan untuk bisa datang ke situ. Ya, karena dari situ saja berpengaruh ya. Belum nanti waiternya, belum nanti waitressnya, belum nanti baristanya, belum nanti apa namanya resepnya ya, juru masak yang lain, belum nanti kasir juga berpengaruh loh teman-teman sekalian ya. Kadang-kadang kalian mungkin nggak mau datang lagi ke satu kafe karena kasirnya nggak enak, bisa jadi, iya kan, bisa jadi kan, nah gitu ya.
Nah, ini yang harus dipelajari. Oke. Katakanlah solusi pertama, yang tadi ya, kita balik lagi ke yang tadi. Solusi pertama adalah ada regular meeting dengan tim security dan parking. Gitu ya, teman-teman sekalian. Itu solusi pertama. Nah, itu berarti itu harus didesain. Ya. Kalau didesain akan seperti ini, misalnya ya, dalam desainnya itu nanti manajer akan membicarakan tentang betapa pentingnya kenyamanan. Ya kan, betapa pentingnya kenyamanan. Mungkin kalau sudah mendesain itu, berarti kan tim development harus mengembangkan juga bahan yang akan disampaikan pentingnya kenyamanan. Ya kan? Nah, seperti apakah pentingnya kenyamanan yang menggugah yang dikembangkan oleh teman-teman, kan harus clear juga. Jangan hanya sekedar misalnya ada satu video dari satu apa, kita tonton bareng-bareng gitu, kira-kira gitu yang menggugah, itu juga bagian dari desain teman-teman. Jadi bukan masalah sepele kan, itu benar-benar dipikirkan. Ya kan, benar-benar direncanakan, benar-benar didesain. Kalau harus ada video, berarti videonya harus diadakan. Berarti ada develop. Ya kan gitu ya. Kemudian setelah itu mengangkat kasus, katakanlah 1 bulan terakhir, gitu ya misalnya ya. Nah, baru beberapa yang terjadi di kita seperti ini, ya kan? Berarti kan harus ada rekaman CCTV dan harus diedit. Berarti kan itu mesti develop juga kan? Iya kan? Develop. Kemudian ada dialog, rancangan dialog atau percakapan tanya jawab. Berarti kan harus dibuat tanya dan jawabnya. Itu develop juga kan teman-teman? Iya kan? Nah, itulah sebabnya disebut dengan design and develop learning solution. Iya kan? Barulah nanti dilakukan itu. Ya kan? Setelah dilakukan itu, selama 1 bulan ke depan dipantau, maka impact-nya ada atau tidak. Maka kita masuk pada tahap evaluate the impact. Nah, 2 bulan ke depan. Gitu ya. Nah, itu baru satu solusi. Gimana kalau solusi berikutnya adalah teman-teman merencanakan semacam mentoring. Berarti kan memberikan satu semacam keteladanan yang diberikan oleh seorang mentor terhadap mentee. Berarti kalau mentoring, misalnya kalau mentoring, berarti kan tim HRD itu punya gambaran dari berapa ya tadi? Dari 5 orang security dan termasuk parking tadi, itu sebenarnya ada berapa yang perlu diprogres? Kan beda ya kan gitu ya? Paham nggak maksudnya? Ya kan? Dari 5 orang katakanlah yang sering lalai itu 2, kan nggak mungkin semuanya kan gitu ya teman-teman sekalian, ya kan? Nah, gitu ya 2. Maka 2 ini kan perlu di-mentoring, berarti 2 orang tadi jadi mentee. Betul ya, mentee jadi orang yang dimentori. Maka sekarang yang harus dipikirkan oleh teman-teman, siapa yang jadi mentornya? Ya kan? Nah, berarti kalau ini adalah solusi alternatif lain, di samping solusi yang tadi ya teman-teman sekalian, solusi alternatif lain, berarti Aska harus mendesain mentornya kayak gimana. Ya kan? Berarti yang disasar adalah si A dan si B, mentoring akan terjadi selama 1 bulan, apa yang harus dilakukan oleh mentor, mentee ngapain? Berarti didesain mentoringnya. Ya kan? Nah, setelah itu nanti dilaksanakan selama 1 bulan. Ya, katakanlah konsep mentoringnya lebih banyak memberikan keteladanan ya, gitu maksudnya begitu. Artinya gini, berarti gambaran umumnya kira-kira gini. Aska akan panggil calon mentor dari 5 itu.
Ya kan? Katakanlah calon mentornya ada 3. Dari 3 itu, pastikan di setiap shift-nya itu ada, di mana ketika si A yang tadi yang harus dimentiin itu ada, salah satu mentor harus ada. Kan gitu ya, teman-teman? Ya kan, gitu ya. Nanti ketika shift berikutnya, nanti itu ada yang menjadi mentor. Sehingga Aska akan memberikan semacam arahan kepada mentor ini bahwa kita akan melakukan upaya seperti ini. Maka yang akan dilakukan oleh mentor adalah begini-begini. Nah, salah satu begini-begini itu misalnya, kalau si A ini kan sering abai nih, gitu ya, maksudnya. Kalau ketika si A itu seperti ini, maka tanpa harus mengomeli si A-nya itu, dia langsung menunjukkan. Kan gitu ya, gitu. Kayak gitu. Jadi nanti diingetin mentornya. Ini adalah mentoring menggurui tanpa si anak ini yang kurang itu merasa digurui. Ini contoh saja ya teman-teman sekalian, contoh saja ya. Oke, katakanlah misalnya dari 2 solusi itu, ya, yang pertama adalah regular meeting tadi, kemudian ada mentoring, tanya ke pimpinan, mau dipakai yang mana? Salah satu saja atau dua-duanya? Ya kan gitu ya, bisa jadi. Kalau saya misalnya ownernya, mungkin saya akan bilang begini, coba kita panggil dulu, kita berikan awareness gitu tanpa harus memarahin gitu ya. Nah, kalau tidak ada perubahan, maka kita lakukan solusi yang kedua. Bisa gitu kan? Kemungkinannya bisa ya. Atau kita lakukan solusi yang kedua saja tanpa solusi yang pertama. Kenapa? Kalau solusi pertama seolah-olah kita memarahin. Ya kan? Oke, kita pakai solusi yang kedua saja. Ya, tapi misal ya, tapi harus dibuat KPI untuk security itu. Dari kalau dia melanggar lagi KPI-nya, berarti kan ada surat peringatan 1, surat peringatan 2, surat peringatan ketiga kan gitu. Tapi masalahnya kita tidak ingin mengeluarkan kuda-kuda dengan surat peringatan, tapi ingin mengedukasi dulu. Ya. Nah, ini teman-teman sekalian salah satu contoh bagaimana kita menerapkan konsep teknologi pendidikan ya dalam konteks human resources development dalam satu corporate. Terbayang? Nah, sekarang coba kita tanya lagi ya teman-teman sekalian. Dari sisi apa ya? Ini misalnya barista. Barista berarti kan kaitannya dengan beverages ya, minum-minuman kan gitu ya. Nah, walaupun itu kaitannya dengan kopi yang ada unsur kopinya biasanya disebut barista ya. Oke, Faiz, kamu sering ngalamin kayak gimana nih, Faiz? Dari barista ya Pak, kadang salah. Dari minuman ya. Nanti nyasarnya kan ke barista ya. Ya, Oke. salah pesanan minuman Pak. Oke, berarti kalau salah pesanan minuman itu berarti komunikasi antara pelayan dengan barista. Oke, satu. Oke, itu jadi masalah ya. Oke, ada lagi teman-teman. Salah pesanan, oke. Ih, masalah banget itu. Salah pesanan loh teman-teman. Iya kan? Itu karena akan mengurangi memperbanyak masalah waktu, masalah macam-macam, oke? Ada lagi? Rasa yang beda, oke. Ya, thank you ya. Ridwan, rasa yang beda. Rasa yang beda, oke. Lagi? Layanannya terlalu lama, Pak, karena harus ngurusin mesin dan segala rupa. Oke, pelayanan telah ada 3 ya, ada 3. Oke, dari 3 ini awal-awal yang harus teman-teman pertimbangkan adalah apakah itu terkait KSA atau bukan, ya kan? Knowledge, skill, attitude. Oke, yang pertama yang Faiz tadi salah pesanan, ya salah pesanan ya, Faiz ya. Itu kira-kira ada kaitannya dengan KSA atau tidak? Menurut saya masuk knowledge Pak. Masuk ke knowledge. Oke, atau mungkin masuk juga keterampilan komunikasi atau apa gitu ya.
Iya, Pak. Oke. Satu, berarti bisa ada learning solution yang bisa kita tawarkan ya untuk masalah yang pertama tadi. Masalah yang kedua, rasa yang beda. Jelas itu. Skill, Pak, Knowledge and maksudnya, Pak. skills. Ya, knowledge and Knowledge. skills ya, jelas itu ya. Kemudian yang ketiga, pesanan yang lama. Ya, itu bisa skills, bisa attitude, bisa knowledge semua ya, bisa ya. Oke, berarti tiga-tiganya bisa dipecahkan dengan learning solution ya. Oke, yang pertama. Salah pesanan. Ya. Salah pesanan, ya. Sebenarnya salah pesanan itu bisa ditingkatkan dengan non learning ya, non instructional intervention itu dengan cara membuat sistem yang meminimalisir terjadinya salah pesanan ya. Iya kan? Sehingga solusi yang pertama yang ditawarkan adalah non instructional. Bukan wilayah kita. Dalam konteks ini bukan wilayah kita ya, dalam konteks ini. Tapi kalau dalam HPT solusinya bukan wilayah kita, betul, tapi pelaksanaannya secara simultan itu wilayah kita ketika kita ingin meningkatkan performance ya gitu ya, maksud saya gitu. Oke. Ya. Oke, berarti nanti solusi yang pertama adalah membuat sistem yang meminimalisir terjadinya salah pesanan. Yang kedua adalah terkait dengan keterampilan dan juga dengan sikap, misalnya keterampilan berarti bagaimana mengkomunikasikan pesanan terhadap dapur. Ke dapur kan maksud saya gitu ya, teman-teman sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, komunikasi in case. Kan gitu ya. In case terjadi salah pesan. Ya kan? Berarti kan pelayan bagaimana handling salah pesan yang meminimalisir terjadinya Faiz kesel gitu. Ya kan? Faiz kesel. Ya kan gitu ya teman-teman sekalian. Nah, disitulah teman-teman untuk yang kedua. Kemudian yang ketiga, lama. Ya kan? Lama. Nah, bagaimana mempercepat pesanan itu? Solusinya banyak sebenarnya. Yang non-instruksional banyak ya. Non-instruksional mungkin mesinnya harus diperbanyak, atau orang di dapurnya harus diperbanyak, dan lain sebagainya. Ya, tapi kalau misalnya pemesannya banyak dan akan terjadi delay, berarti kan ada strategi komunikasi yang harus edukasi terhadap pelayan dan bisa mengkomunikasikannya dengan baik terhadap pelanggan. Berarti kan masalahnya sama seperti yang Faiz kan penyelesaiannya kan gitu. Oke. Misalnya yang ingin kita sasar KSA progress-nya itu terhadap waiter dan waitress. Ya, terhadap pelanggan tadi. Ya kan? Maka solusinya apakah dengan training akan memecahkan masalah? Bisa jadi, Pak. Bisa jadi. Tapi kadang-kadang terlalu mahal gitu kan, dan terlalu makan waktu. Nah, jadi teman-teman nanti akan kita pelajari ya berbagai learning solution yang training and education itu bukan satu-satunya solusi gitu ya teman-teman sekalian. Jadi bisa saja hal seperti ini bisa diselesaikan dengan kalau kayak di McD atau di Pizza Hut dan lain sebagainya itu kan ada refleksi yang dilakukan setiap akhir sebelum mereka pada pulang. Benar nggak? Ada brief session di awal dan juga ada reflection session di akhir kan gitu ya? Iya kan? Jadi ada semacam itu. Itu juga jadi solusi teman-teman sekalian. Ya, dan itu adalah learning solution. Ya, learning solution. Bisa juga
sharing session. Sharing session ya. Faiz akan mengundang misalnya waiter atau waitress yang sudah berpengalaman dari satu tempat bagaimana melayani itu. Bisa kan sharing session? Nah, sharing session itu bisa dilakukan. Kalau misalnya sharing sessionnya itu tidak bisa dilakukan karena akan mengganggu aktivitas kita ini, kan gitu ya, sharing sessionnya bisa direkam, ya, bisa di ini kan dan lain sebagainya. Nah, mereka bisa melakukan. Atau misalnya bagaimana berkomunikasi dengan pelanggan itu dibuatnya dalam bentuk job aids, dalam bentuk apa? Infografis yang bisa dia buka di HP-nya setiap saat. Ya, takut lupa gitu. Nah, itu teman-teman sekalian, banyak learning solution yang memang mungkin ke depan itu harus kita sebagai teknolog pendidikan punya perbendaharaan learning solution strategi solusi pembelajaran yang sangat variatif yang bisa kita tawarkan. Gitu. Maksud saya paradigma pengembangan SDM sekarang ini solusinya bukan hanya training and education gitu maksudnya saya gitu ya. Sewaktu-waktu mungkin ada juga untuk hal tertentu harus ada training dan lain sebagainya. Nah, ini untuk yang kasus yang gini gitu teman-teman sekalian. Nah, coba teman-teman bayangkan ya, teman-teman bayangkan untuk satu organisasi yang namanya Kopi Kini yang karyawannya hanya 15 atau mungkin lebih, dengan berbagai posisi dan peran seperti tadi sebutkan, ya kan? Nah, fungsi pengembangan SDM melalui learning solution yang harus dibuat oleh seorang CISA, di mana kepala HRD-nya adalah CISA misalnya gitu ya. Nah, itu banyak banget gitu yang harus dibuat oleh CISA. Jadi CISA bisa membuat program learning solution untuk security, untuk pelayan, untuk supervisor, untuk kasir, untuk ini dan sebagainya. Kan kita kebayang nggak kira-kira? Ya, banyak gitu yang harus Anda lakukan. Nah, inilah pentingnya kita mempelajari mata kuliah pengembangan SDM dalam konteks teknologi pendidikan dalam rangka kami mempersiapkan Anda ketika lulus jadi teknologi pendidikan who knows menangani hal-hal seperti ini. Ada pertanyaan? Pak, saya mau nanya dong, Pak. Iya, Faiz. Jadi kan semisalnya ada ya yang namanya training, tapi buat yang karyawan-karyawan baru, Pak. Nah, kalau misalnya untuk karyawan baru yang itu kayak belum ada, kayak gitu segala macamnya, untuk peningkatan sumber daya manusianya itu, trainingnya itu analisisnya gimana, terus penerapannya juga gimana, Pak? Iya, sama ya, cuman bedanya Faiz misalnya kerja di satu perusahaan, kemudian Faiz jadi kepala HRD-nya ya gitu ya. Kemudian ada rekrutmen karyawan, ya kan? Ketika Faiz rekrutmen itu, kebanyakan orang rekrut itu sekarang ini itu kan tidak hanya melihat CV sebenarnya ya, dari CV kadang-kadang, tapi lebih kepada rekomendasi orang per orang. Kebanyakan. Ya, kebanyakan. Gue si Anu punya gini-gini, kalian gini-gini dan lain sebagainya, nanti baru ditanyain. Oke. Oke, let's say misalnya Faiz menerima 100 karyawan. Ini perusahaannya gede ya, Faiz ya. 100 karyawan atau 50 karyawan deh, baru. Ya kan, karyawan baru. Nah, karyawan baru ini akan menempati posisi apa? Ya kan, akan menempati posisi apa? Nah, posisi ini tentu saja kan ada job and description-nya ya, Faiz. Iya kan, pasti kan? Iya, Pak. Nah, dari job and description itulah tentu saja kalau corporate yang bagus itu memiliki KPI terhadap jobnya dia. Key performance indicators-nya ada. Key performance indicators-nya ada. Ya kan? Nah, sebelum mereka bekerja, bisa saja Faiz melakukan learning needs assessment.
Ya kan? Sama kayak gitu. Dengan cara apa? Mungkin Faiz akan melakukan analisis dokumen. Berarti kan Faiz pelajari tuh ijazahnya apa, latar belakang pendidikannya gimana, kemudian pengalaman selama ini gimana. Kan bisa kelihatan. Nah, sehingga nanti akan kelihatan gap-gapnya apa saja dari semua karyawan. Tentu saja masing-masing akan berbeda sih ya teman-teman sekalian ya. Nah, nanti kalau dalam jangka jumlah yang besar tadi, kemudian itu adalah awal dari pekerjaan dia, ya kan? Maka training education itu jadi solusi utama teman-teman sekalian. Kan gitu ya? Jadi setelah itu Faiz akan mendesain pelatihan, kan gitu ya? Pelatihannya apa saja, nanti terus sampai bikin nama-nama pelatihan, berapa jam pelatihan, strateginya kayak gimana, dan sebagainya, dilakukan berapa lama. Nah, berarti kalau seperti itu, to prepare. Ya, berarti baru menyiapkan agar dia siap bekerja, sehingga tidak langsung dia bekerja. Nah, ada juga mungkin dari beberapa karyawan yang baru direkrut tersebut untuk menepati posisi tertentu tidak perlu melakukan training, bisa jadi kan, Faiz? Ya kan? Nah, dia anggap langsung bekerja. Tapi ketika yang langsung bekerja itu bisa saja learning solution-nya itu dengan melakukan apa istilahnya shadowing. Shadowing atau apa ya, apprentice gitu ya. Artinya gini, misalnya Faiz sudah mengidentifikasi ada 5 orang karyawan akan di posisi A, posisi B, posisi C. Sebelumnya dia punya pengalaman, latar belakang pendidikan sudah nggak penting lagi, cocok gitu kira-kira ya. Cuman punya pengalaman di bidang itu rata-rata sudah 2 atau 3 tahun. Oke. Nah, ketika dia masuk di posisi itu kan di shadowing dulu. Ya, di shadowing dulu. Artinya ada karyawan yang bekerja di bidang itu yang menjadi pendamping ya, bahasa sederhananya kan shadow itu pendamping ya. Nah, bisa saja dilakukan seperti itu oleh Faiz. Berarti kan Faiz akan menunjuk staf yang sudah lama bekerja di situ menjadi si A shadow-nya siapa, si B shadow-nya siapa, si C shadow-nya siapa, dan lain sebagainya. Ya kan? Nah, itu artinya teman-teman, kita dari sisi dari kacamata teknologi pendidikan memecahkan masalah tadi itu tidak hanya dengan satu cara, maksud saya. Jadi kita berpikir sistemik dan juga komprehensif begitu. Nah, jadi ketika Faiz udah menentukan ini dengan training, yang ini dengan shadowing, ya trainingnya didesain, trainingnya di-develop, trainingnya di-implementation, kemudian trainingnya nanti dilihat, di-evaluate, impact-nya kayak gimana. Kalau Faiz memutuskan nanti ini dengan shadowing, berarti kan shadowingnya kayak gimana harus didesain kan gitu ya. Segala hal yang dibutuhkan untuk shadowing tadi di-develop. Setelah itu dilaksanakan. Dalam kurun waktu tertentu, impact-nya dievaluasi. Kan sama kan gitu ya teman-teman sekalian. Nah, jadi memang kalau yang kita bahas di awal tadi, tidak ada solusi bentuknya training. Ya kan, yang awal tadi ya. Tapi ketika Faiz yang sekarang kita angkat ini, karena ngerekrut sekian banyak orang, mungkin ada solusinya yang training, yang lain solusinya non-training. Tapi tetap instructional solution semuanya. Gitu. Ya kan? Gitu. Nah, cara-cara seperti itu kan banyak terjadi ya sekarang ini, misalnya di Alfamart. Kan? Alfamart menerima karyawan baru, mungkin pertimbangan perusahaan itu kalau kita ngadain training itu akan kelamaan, juga makan biaya juga, maka dia pilih orang-orang yang sudah punya pengalaman kan gitu. Bukan pendidikan maksud saya, karena pendidikan hampir tidak dipertimbangkan sekarang ini. Yang penting adalah pengalaman, karena tacit knowledge-nya itu kelihatan ya. Nah, dengan pengalaman itulah maka untuk dia bisa bekerja di situ, kalau Pak Is misalnya nggak yakin dia langsung bisa mengerjakan itu, maka didampingi dulu kan gitu ya. Nah, ada shadowing, ada coaching, ada mentoring, ada macam-macam ya. Nanti ada job rotation, mungkin ada job aids, mungkin ada apa yang bisa dia untuk membantu bisa melakukan itu. Gitu, Faiz.
Makasih ya Pak, udah dijawab. Ya, bisa saja Pak Ais misalnya, oh ini kita akan training Pak, oh, gitu kan kira-kira seperti itu ya. Oh saya nanti akan training gini, terus kata corporate-nya, aduh kita nggak punya duit nih, gitu ya. Oh ini kita akan makan waktu lama. Nah, Pak Ais harus menyiapkan solusi yang lain. Banyak ya, ada 1001 cara. Oke. Oke, saya kira cukup ya untuk sekarang ini. Nah, nanti mohon nanti masuk di apa namanya di LMS. Setelah ini untuk semua mata kuliah yang ada LMS, saya akan